Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketemu kembali. Semoga semuanya sehat walafiat, banyak rezeki di dalam Tuhan. Selalu Tuhan itu memberikan kepada kita rezeki jasmani dan rohania. Kita akan mendasari uraian firman Tuhan pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bagian ini bertanggapan. Saya akan membaca ayat ganjil, ayat yang pertama. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara sekalian membaca ayat genap. Demikian kita lakukan ini mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Berbaringlah kamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka berbaringnya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang mengatakan dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira di dalam saja, dan mereka membaca jalan penuh. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu letakkan itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, salam harapanlah. Tidak ada yang dalam hidup itu yang menangis banyak mereka. Siapakah? Sebab mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan." Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu bersama-sama. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang berbahagia adalah kita yang baca, renungkan, dan kemudian dengan pertolongan Tuhan mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Saya akan memperlihatkan dua foto, tapi tampilkan yang pertama dulu. Ini yang kedua. Yang pertama ada satu lagi sebelum ini. Iya. Saudara sekalian kenal Bapak ini? Ya, saya pernah punya mobil van waktu saya di Fresno. Mereknya Ford. Ini pendiri dari pabrik mobil Ford yang bernama Henry Ford. Saudara sekalian, saya tidak perlu komentari panjang lebar. Dia seorang yang hebat, dia seorang yang ciamik, dia seorang yang terkenal. Dia adalah seorang yang punya kemampuan
mungkin jauh melebihi kita yang di sini, saudara sekalian. Dan dia adalah seorang autodidak. Kita tahu autodidak adalah orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, tetapi yang selalu menuntut belajar sepanjang umur hidupnya. Itulah Henry Ford, saudara sekalian. Dan salah satu moto hidupnya adalah, saya bacakan demikian: anyone who stop learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. Nalu. Ya. Jadi belajar itu tidak dibatasi oleh tembok-tembok sekolah atau universitas. Belajar itu bisa terjadi di mana saja sepanjang umur hidup kita. Henry Ford, make different, luar biasa. Yang kedua, ya, silakan yang kedua tadi. Iya, siapa saudara sekalian? Ya, silakan diklik lagi nanti. Iya, Andrew Carnegie. Saudara sekalian, ini juga orang hebat, saudara sekalian. Orang hebat, karena dia pada zamannya itu adalah industrialis baja nomor 1. Dan salah satu orang yang terkaya pada zamannya, saudara sekalian. Seorang pemimpin yang hebat, tapi juga adalah seorang yang sangat dermawan. Memang pada awal hidupnya dia itu agnostik. Mau ada Tuhan ya boleh, nggak ada Tuhan ya nggak apa-apa. Tapi pada hari tuanya, pada masa tuanya, dia kemudian menjadi orang yang percaya. Dia menjadi anggota Gereja Presbyterian GKI kalau di Indonesia, saudara sekalian. Dan tercatat dia itu memberikan kepada charity dan badan-badan amal itu 90% dari miliknya, yang kira-kira pada waktu itu 350 miliar dolar. Kalau tahun 2015 itu kira-kira diperhitungkan dengan inflasi dan lain sebagainya itu 4,76 bilion dolar. Hitung sendiri saudara sekalian. Ya, luar biasa. Luar biasa. Nah, orang hebat ini sekali lagi tidak pernah menyelesaikan pendidikan formalnya. Pengetahuan dan skillnya yang luar biasa itu yang membedakan dia dari orang-orang kebanyakan. Itu diperoleh melalui informal learning di mana saja dan kapan saja sepanjang hidupnya. Saudara sekalian, moto kedua orang ini bukan hal yang baru. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus itu telah mempraktekannya, saudara sekalian. Kalau saudara membaca di dalam Injil, Tuhan Yesus itu, saudara sekalian, selalu belajar dan mengajar para muridnya itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal di mana tempatnya. Setiap momen adalah momen pembelajaran. Dan itu dilakukannya untuk para murid-muridnya, saudara sekalian. Nah, Yohanes 21 ayat yang pertama sampai yang ke-14 tadi mungkin sudah kita baca berkali-kali di dalam itu. Menceritakan penampakan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Injil Yohanes dan diberi komentar yang ketiga kalinya. Dan terjadi di tepi pantai Danau Tiberias. Danau Tiberias itu nama lainnya adalah Danau Galilea. Nama lainnya adalah Danau Genesaret. Tergantung orang mana yang menamainya, saudara sekalian. Nah, kita tahu setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada para muridnya. Selama kira-kira berapa hari, saudara sekalian? 40 hari ya. 40 hari begitu. Nah, kita tahu bahwa salah satu ada banyak tujuannya. Untuk menguatkan para murid-muridnya yang tergoncang. Tapi salah satu yang saya soroti adalah bahwa penampakan diri Tuhan Yesus itu juga dijadikannya sebagai satu momen untuk mengajar, momen pembelajaran bagi para muridnya.
Nah, yang terjadi di tepi Danau Galilea ini, saudara sekalian, adalah penampakan diri untuk memberikan pelajaran rohani kepada para muridnya. Nah, saudara sekalian, pelajaran rohani apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, yang kita itu bisa pegang juga dan kita bisa aplikasikan untuk kehidupan kita di abad yang ke-21 ini. Nah, saudara sekalian, ada 3 hal yang pagi ini saya akan angkat. Yang pertama, saudara sekalian, momen menangkap ikan ini dipakai Tuhan Yesus untuk mempersatukan dan mendorong pelayanan para muridnya. Saudara ingat, waktu Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, disalib dengan begitu merana, dengan begitu hinanya, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Yang ke-12 orang itu, saudara sekalian. 11 orang ya, Yudas nggak masuk hitungan. Bagaimana dengan mereka? Mereka tergoncang imannya. Dan mereka dikatakan itu terserak. Bahkan sampai yang paling pemberani pun yang berjanji, sampai mati pun aku akan mengikuti engkau, hanya mengikuti Tuhan Yesus itu dari kejauhan. Dan ketika ditanya oleh seorang bujang perempuan, menyangkali Tuhan Yesus. Inilah kondisi para murid Tuhan pada waktu Tuhan Yesus disalibkan dan mati, saudara sekalian. Mereka terserak, mereka imannya goncang, saudara sekalian. Namun setelah kebangkitan di dalam kisah ini, kita menemukan paling tidak 7 orang murid. Ya, ini mewakili keseluruhan murid. Di mana, saudara sekalian? Di tepi Danau Tiberias. Nah, saudara sekalian, kalau saudara ingat, Tuhan Yesus itu disalibkan di mana? Matinya itu di mana, saudara sekalian? Di Yerusalem ya, di Bukit Golgota itu di Yerusalem. Di Yerusalem itu provinsinya apa? Provinsi Yudea. Kalau saudara lihat petanya itu di bagian selatan. Atasnya itu ada provinsi yang namanya Samaria. Nah, sekarang mereka ada di mana, saudara sekalian? Di tepi Danau Galilea, di tepi Danau Tiberias, di utara, saudara sekalian. Di utara. Jadi geografinya sudah berbeda. Nah, kemudian perkataan Petrus, mereka ya 123 km atau kira-kira 174 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, di dalam ayat yang ketiga kita membaca Petrus mengatakan kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Dan sebagaimana yang lalu-lalu diikuti oleh rekan-rekan yang lain, kami juga pergi. Maka pergilah 7 orang ini menangkap ikan. Saudara, mungkin saudara pernah dengar ada pengkhotbah atau baca buku yang mengatakan, ini Petrus dan murid-murid ini meninggalkan panggilan, kembali ke hidup yang lama, menjadi penjala ikan. Saudara, saya ambil kesempatan ini untuk mengoreksi. Ini pandangan yang tidak benar, saudara sekalian. Memang mereka nggak lagi di Yerusalem, mereka di Galilea. Tapi kita mesti ingat, mereka ke Galileanya itu kenapa? Nah, saudara sekalian, kalau saudara membuka Alkitab di dalam Markus 16 ayat 6 sampai ke 7, ketika malaikat memberitakan kebangkitan, malaikat itu kemudian berkata kepada orang-orang yang melihat itu. Di dalam ayat yang ke-6 Markus 16 dikatakan, tetapi orang muda itu malaikat, berkata kepada mereka, itu murid-murid, perempuan-perempuan itu, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kemudian di dalam Matius 28 ayat yang ke-7, saya bacakan lagi. Firman Tuhan mengatakan begini, dan segeralah pergi
Dan katakanlah kepada murid-muridnya, ini paralelnya, bahwa ia telah bangkit dari orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Artinya apa, saudara sekalian? Ada perintah untuk minta murid-muridnya itu pergi ke Galilea. Dan ketika pertemuan ini dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit ini, Petrus itu paling tidak sudah 3 kali melihat penampakan Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, jadi para murid ini di Galilea itu bukan putus asa, bukan kembali kehidupan yang lama. Ketika mereka mau menangkap ikan, ada alasan yang lain. Mungkin untuk menopang kehidupan mereka. Mungkin ketika mereka menunggu instruksi atau apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus selanjutnya, mereka tidak mau berdiam diri. Makanya mereka menangkap ikan. Jadi saudara sekalian, menangkap ikan di sini itu bukan berarti para murid ini mutung, meninggalkan panggilan mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka masih di dalam mentaati perintah Tuhan Yesus. Mereka dikatakan bersama-sama di dalam perahu. Saudara sekalian, ini adalah satu gambaran bahwa Yesus yang sudah bangkit adalah Tuhan Yesus yang mengumpulkan kembali para murid-muridnya, yang mempersatukan kembali. 7 orang murid ini semuanya nelayan, itu dipandang sebagai mewakili keseluruhan murid Tuhan Yesus. Jadi dari murid-murid yang terserak, kebangkitan Yesus itu menyatukan mereka. Saudara, bukankah ini adalah esensi gereja, esensi kekristenan? Mari kita memikirkan sedikit tentang gereja. Gereja, saudara sekalian, adalah tempat anak-anak Tuhan, pengikut Yesus berkumpul. Iya, betul. Tetapi saudara sekalian, orang-orang Kristen yang berkumpul di dalam gereja ini, mereka bukan diikat oleh hal-hal yang serupa, yang sifatnya itu eksternal, seperti etnisitas, suku, bahasa, hobi, dan lain sebagainya. Kalau kelompok ibu-ibu PKK mungkin diikat oleh hal-hal yang lain. Kelompok ibu-ibu arisan yang mengikat mereka apa? Ya arisannya itu karena sudah ngasih uang, ya harus kumpul, karena pada waktu kumpul akan diundi kan, siapa yang dapat, ya yang narik arisan itu, begitu, ya kan? Tapi gereja adalah kumpulan orang-orang Kristen yang ikatannya tidak superficial semacam ini. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah ditebus oleh anugerah Kristus di dalam diri saudara dan saya. Itu adalah inti being yang sama, yang terikat satu dengan yang lain. Ikatan kita itu diikat oleh crazy glue, saudara sekalian, yang tidak akan bisa terpisahkan. Efesus mengatakan kita itu dipersatukan di dalam satu Tuhan, satu imam, satu baptisan. Itu satu ikatan yang fundamental. Nah, kita mesti menyadari hal ini sebagai anak-anak Tuhan, saudara sekalian. Jadi ketika kita berkumpul di dalam gereja, di dalam persekutuan, ini yang harus ditaruh di dalam pikiran kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang bersatu di dalam unified fellowship dengan Tuhan Yesus sebagai kepalanya. Dan ini adalah satu ikatan yang kuat, saudara sekalian. Ini ikatan yang kuat, ikatan yang saling menguatkan, ikatan di mana ketika kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini bisa saling menopang. Jangan sebaliknya, kenyataan banyak di dalam gereja itu cuma kumpul-kumpul bak ibu-ibu arisan atau bak klub malam, saudara sekalian, yang semuanya datang demi apa? Demi kepentinganku, demi aspirasiku. Kalau nggak terpenuhi, apa yang terjadi? Pergi cari yang lain, saudara sekalian. Tidak. Kalau kita by the grace of God, by the will of God, sudah dikumpulkan di dalam sebuah keluarga gereja lokal,
Disitulah kita harus berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena saya dikasih saudara-saudari seiman. Memang tabiat karakternya satu dengan yang lain saling berbeda. Tapi carilah gereja lain. Apa ada gereja yang semua orangnya itu seragam? Enggak ada, saudara sekalian. Yang ramah terus, senyum terus gitu, enggak ada, saudara sekalian. Cari gereja yang enggak ada gesekan, enggak ada, saudara sekalian. Di dalam keluarga kita pun kita punya 4 anak, wataknya bisa lain-lain, betul apa enggak ya? Yang satu kayak kamu, yang satu kayak kamu, yang 2 enggak tahu, enggak kayak kamu, enggak kayak aku, begitu ya. Kemudian juga di dalam satu keluarga ada apa? Ada gesekan, punya pandangan-pandangan yang enggak selalu sama. Kalau begitu saudara sebagai orang tua kemudian apa? Usir semua. Karena nggak sama papa mama, keluar aja dari rumah ini. Enggak, saudara sekalian. Sama di dalam gereja lokal demikian. Ketika Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya itu di dalam perahu dipersatukan kembali. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian. Mereka di dalam perahu menjala ikan. Ya, kita tahu mereka telah dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Jadi di sini ini adalah momen pembelajaran di mana nanti Tuhan Yesus akan ajar mereka makna rohaninya kembali. Tapi di sini kita melihat murid-murid yang dipersatukan ini, saudara sekalian. Mereka tidak hanya dalam fellowship yang indah. Mereka tidak hanya bisa makan sama-sama. Tapi mereka juga berjuang menjala ikan, menjala orang bersama-sama. Itulah gereja, saudara sekalian. Kalau gereja yang cuma mau enaknya bersekutu terus di dalam dunia yang perlu kita untuk layani, itu gereja yang baru separuh, saudara sekalian. Dan itu bukan desain Tuhan untuk menjadikan kita anak-anaknya. Jadi, saudara sekalian, di sini kita melihat, saudara sekalian, bahwa para murid ini dipersatukan di dalam Kristus, mengalami satu fellowship dan juga untuk bergumul melayani Tuhan bersama-sama. Di dalam gereja kita apakah ini terjadi? Di gereja kita apakah persekutuan antar kita itu semakin hari itu semakin erat di dalam Kristus? Bukan karena kesamaan hobi, kesamaan karakter. Ya. Saya pernah punya kelompok KTB dulu itu, masing-masing itu karakternya berbeda. Tetapi karena tertempa bertahun-tahun, kita itu kayak saudara, betul. Kita bisa share sampai yang serahasia mungkin itu tanpa takut. Dan itu saling menguatkan. Dan itulah yang seharusnya dalam gereja. Dan ketika ini terjadi, jangan cuma bicara puji Tuhan. Puji Tuhan, kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh bak surga. Ya, tapi ingat, gereja punya misi. Gereja nggak ada untuk dirinya sendiri. Gereja harus ada untuk orang-orang lain di luar gereja. Nah, di sini fellowship harus dikembangkan, harus melangkah lebih di dalam apa? Melayani bersama-sama. Sebab kalau gereja yang cuma fellowship aja, nanti kayak Dead Sea. Laut mati itu kadar garamnya terlalu tinggi karena apa? Air masuk tapi nggak ada penyaluran air keluarnya. Tapi kita jangan jadi semacam itu. Fellowship semakin erat, pelayanan juga semakin dikeluarkan. Dan inilah kita akan menjadi gereja yang semakin maju. Yang oleh Tuhan akan dikirim, akan cari, dan dapat orang-orang yang baru. Jadi yang pertama, saudara sekalian, dari Yohanes ini, kita belajar momen menangkap ikan dipakai untuk mempersatukan dan mendorong pelayanan. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, kita belajar momen menangkap ikan ini dipakai untuk menumbuhkan kesadaran bahwa Yesus itu menyertai kita dan bahwa Yesus itu mau dilibatkan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, mengapa saya tadi katakan saya tidak setuju yang berpandangan bahwa Petrus dan teman-temannya kembali ke kehidupan yang lama? Selain alasan tadi, alasan yang lain adalah kalau saudara perhatikan di sini, ketika mereka bertemu Tuhan Yesus, apakah ada satu kata teguran dari Tuhan Yesus kepada mereka? Hai murid-muridku,
Mengapa menjala lagi? Kurang ajar, nggak ingat Tuhan ya, kok kembali kehidupan yang lama? Ya, ini parafrase aja kayak gitu. Ada apa enggak? Ada apa enggak Tuhan Yesus itu menegur para murid? Nggak ada, saudara sekalian, nggak ada. Bahkan yang terjadi sebaliknya kan, dia itu dengan simpati nanti itu nawarin murid-muridnya makan, bahkan menolong murid-muridnya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, hal yang lain yang menarik adalah bahwa mereka berupaya semalam suntuk tapi gagal. Ini kalau saudara baca itu aneh. Karena apa, saudara sekalian? 7 orang murid ini adalah nelayan veteran yang lahir dan dibesarkan di Danau Tiberias atau Danau Galilea itu. Dari kecil mungkin sudah orang tuanya itu dicemplungkan ke danau, belajar sendiri berenang macam kura-kura, begitu saudara sekalian ya. Dan mereka memahami semua kondisi dari danau itu. Dan mereka adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman, begitu. Saudara sekalian, sampai sekarang masih ada nelayan di Danau Galilea itu. Saya pikir saudara sekalian, kalau pergi ke laut menangkap ikan itu semalam-malaman dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman, tidak menangkap ikan satu kali pun, aneh apa enggak? Aneh saudara sekalian, kecuali ada badai yang begitu dahsyat sehingga ikannya itu sembunyi semua. Betul apa enggak? Ini enggak. Jadi kondisinya normal. Dan mereka melakukannya pada saat yang tepat, malam hari. Yaitu di tengah-tengah, pada malam hari itu bagian atas danau itu lebih hangat, plankton di sana semua, ikan-ikan berkumpul, fellowship ikan-ikannya, sehingga nelayan-nelayan gampang kan untuk mengambil ikan itu, menjala ikan itu. Nggak dapat satupun semalam-malaman. Ini aneh saudara sekalian, ini aneh. Dan ini orang-orang yang sedang di dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari sini saudara-saudara kita belajar bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sedekat apapun dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian, saudara bisa mengalami kegagalan yang semacam ini. Keberhasilan kita itu tidak boleh kita lihat dari kegagalan yang kita alami. Banyak orang yang melakukan semacam itu. Oh, kalau hidupnya gagal, kalau hidupnya mengalami satu kesulitan di dalam hidup ini, maka dia bilang, aku ini gagal. Waduh, kemudian ada yang sangat peka itu, aduh, apa ada dosa apa enggak ya, mengaku dosa terus. Padahal enggak ada apa-apa, saudara sekalian. Para murid ini sedang mentaati Tuhan Yesus, tapi mereka mengalami satu kegagalan yang luar biasa, kegagalan total. Satu malaman membuang tenaga, membuang waktu, tidak dapat apa-apa. Saudara sekalian, di sini saya melihat Tuhan Yesus sedang mengajar agar para muridnya itu di dalam melakukan segala aktivitas menyadari kehadiran dirinya. Saudara sekalian, saya mau tanya, ketika mereka itu semalam-malaman berjuang mencari ikan dan tidak pernah mendapatkan seekor pun itu, Tuhan Yesus itu tahu apa enggak? Atau Tuhan Yesus taunya waktu fajar menyingsing di tepi pantai danau itu? Atau semalam-malaman itu dia nggak tahu apa-apa? Saudara sekalian, saya percaya dia tahu. Ingat ketika dia itu menampakkan diri itu terjadinya kan macam-macam. Mereka sedang berdoa di tempat yang tertutup. Tahu-tahu apa? Tuhan Yesus hadir. Begitu kan? Dan kita tahu bahwa dia itu Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Kita nggak melihat, tapi dia hadir apa enggak? Dia hadir di sini apa enggak, saudara sekalian? Ya, waktu murid-muridnya itu semalam-malaman gagal, Tuhan Yesus hadir apa enggak? Hadir, saudara sekalian. Waktu sebelum disalib itu di tengah danau yang bergejolak itu dia hadir, murid-muridnya tidak menyadari kehadirannya. Seringkali kita anak Tuhan tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Penampakan Tuhan Yesus ini mengajak saudara sekalian, kita itu menyadari bahwa Tuhan Yesus itu Immanuel. Immanuel itu bukan hanya pada waktu hari Natal saja diucapkan
didengar, dinyanyikan. Tapi dia Immanuel sepanjang waktu. Benar apa tidak, saudara sekalian? Immanuel saat ini, Immanuel besok, Immanuel kemarin, dan sampai selama-lamanya. Di dalam kegagalan para murid, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan itu harus kita ingat. Di dalam kehidupan kita, kalau kita keluar dari tembok gereja ini, saudara akan bisa mengalami berbagai macam hal yang tak terduga. Besok juga mungkin saudara akan bisa mengalami hal-hal yang membuat saudara sedih. Kalau saudara berbisnis, kemungkinan bisa mengalami kerugian. Itu bisa terjadi, saudara sekalian. Tapi perjumpaan ini mau mengajarkan kepada kita di dalam kondisi, segala kondisi itu Tuhan Yesus hadir. Di dalam kita sakit, ada anggota keluarga kita yang sedang sakit berat pun, jangan kita berpikiran Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu hadir. Tuhan itu selalu peduli. Nah, kita sebagai anak Tuhan perlu melatih diri menyadari hal ini. Bahwa dia itu Immanuel, bukan cuma teori. Bahwa dia itu Immanuel yang harus saya sadari. Yang pertama, menyadari Yesus adalah Immanuel. Bagus. Tapi kita perlu melangkah lebih jauh lagi. Kalau kita tahu bahwa dia itu Immanuel, dia itu hadir dalam setiap momen aktivitas kehidupan kita, kita perlu untuk melibatkan dia di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, di dalam bagian ini, setelah mereka itu tidak dapat apa-apa, pada fajar menyingsing ketika mereka kembali, mau kembali lagi ke darat, mungkin dengan wajah-wajah yang tertunduk, karena tidak dapat apa-apa. Tuhan Yesus menyapa mereka dengan begitu simpatiknya, bukan? Tuhan Yesus kemudian justru menolong mereka. Sebarkan jalanmu di sebelah kanan perahumu dan dapat 153 ekor ikan, bukan ikan-ikan teri, tapi ikan-ikan yang dikatakan besar-besar. Tuhan Yesus itu mau terlibat di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menyadarinya, mari melangkah, libatkan dia di dalam kehidupan kita. Ada orang yang bertanya, iya enak aja. Waktu itu murid-murid kan ada Tuhan Yesus, kalau saya hidup pada waktu itu, mungkin saya bisa kayak begitu, lebih bagus. Jangan dipikir begitu, saudara. Pada zaman Tuhan Yesus hidup pun banyak orang yang tidak percaya akan dia, begitu. Immanuel itu adalah konsep di mana dia hadir secara fisik atau secara non fisik. Dia hadir, dan dia adalah Allah yang berkuasa, yang tidak berubah. Ibaratnya dikatakan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau demikian, saudara sekalian, kita tidak perlu mempertanyakan dia sekarang ini saya kelihatan dengan mata kepala sendiri atau tidak. Mau seperti Thomas, sebelum aku mencucukkan jariku di bekas luka di telapak tangannya dan di bekas tombak di pinggangnya, aku nggak percaya. Ya, karena dia Immanuel, dia hadir saat ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, tidak ada jarak, tidak ada kasat mata atau tidak yang membedakan, yang memisahkan kita dari Tuhan Yesus sebagai Immanuel. Dia ada di sini, dan dia siap untuk menolong saudara. Buktinya, dia tahu murid-muridnya bergumul semalam-malaman, dan di situ dia melakukan pembelajaran rohani kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka menyadari bahwa dia adalah Immanuel, dan kemudian mereka di dalam hidupnya itu melibatkan dia di dalam hidup ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah konsep Immanuel ini adalah konsep yang hidup. Dimanapun juga kita sadar, kita nggak sendirian, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan ketika kita sadar itu, kita mau libatkan dia di dalam kehidupan kita. Kemudian jangan kemudian berpikir, oh kalau demikian saya pasti berhasil. Belum tentu, menurut ukuran manusia. Iya kan? Ada orang-orang yang mencintai Tuhan, melibatkan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, hidup dengan benar di sana, bisa mengalami tragedi, bisa mengalami satu penyakit yang fatal, saudara sekalian. Tapi itu tidak
kemudian menganulir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Selama kita hidup di dalam Dia, kita berhasil. Orang dunia memandang keberhasilan dengan standar yang berbeda dengan kita. Jadi yang kedua, saudara sekalian, dari sini kita belajar bahwa momen menangkap ikan ini dipakai untuk menumbuhkan kesadaran Yesus itu Immanuel, dan Yesus harus dilibatkan di dalam setiap aspek kehidupan kita dulu dan juga pada abad yang ke-21 ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, dari penampakan ini, perjumpaan ini, yang ketiga adalah perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Itu mentransformasi kehidupan, membuat hidup itu tidak sama dengan sebelumnya. Saudara sekalian, seorang teolog mengatakan ini, sekali Tuhan Yesus itu memanggil kita, sekali kita itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita tidak pernah akan menjadi being, pribadi yang seperti sebelumnya. Karena perjumpaan dengan Yesus itu mengubah kehidupan secara fundamental. Saudara sekalian, murid-murid Tuhan Yesus, penjala ikan, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah secara fundamental. Seorang dokter yang bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak bisa menjadi dokter seperti dulu lagi. Seorang pedagang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak bisa menjadi pedagang seperti dulu lagi. Seorang teman saya, pendeta di Surabaya, dia menulis ini cerita nyata dia. Salah satu anggotanya itu pedagang, dagang meracangan, saudara sekalian, dagang beras, dagang apa itu. Nah, satu hari dia itu juga ikut antri mau beli sesuatu. Dia memperhatikan jemaatnya ini, saudara sekalian, sudah member GKI lagi. Dia lihat selalu kalau melayani orang ngomong gini, wah ini sudah murah ini, apa itu namanya, ini saya jual rugi. Ke orang kedua juga begitu, wah ini kita jual rugi nih, begitu. Ya kita kan tahu, seringkali kan pedagang ngomongnya gitu kan, atau paling tidak ini cuma cuanca aja, cuanca, cuanmu banyak gitu kan, ya kan. Nah waktu teman saya ini berhadapan dengan dia tersipu-sipu, tersenyum malu, saudara sekalian, karena tahu. Dia bilang gini, kalau di gereja saya tidak kayak gitu kok Pak. Saudara sekalian, orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus itu tidak akan pernah lagi seperti yang dulu. Karena apa? Karena identitas esensinya, beingnya itu sudah berubah. Dia bukan dokter yang Kristen, dia bukan pedagang yang Kristen, tapi dia seorang Kristen, seorang milik Kristus yang kebetulan Tuhan tempatkan sebagai pedagang, sebagai dokter, sebagai ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Ini berarti karena apa? Ketika kita sadar identitasku adalah pengikut Yesus Kristus, maka etos kerjanya, etikanya bagaimana, saudara sekalian? Tidak bisa mengikuti etika atau moral dunia ini. Dia harus mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Alkitab, saudara sekalian. Once you have signed up for the Lord's army, you'll never be happy anywhere else. Ada yang menulis demikian. Memang karena kita sudah memiliki identitas being yang baru, saudara sekalian. Dan saudara sekalian, ini terbukti di dalam kehidupan para murid. Ya, kita tahu di dalam kehidupan mereka akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menuhankan Kristus. Mereka yang bersedia untuk menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dan mereka akhirnya menjadi penjala-penjala manusia yang luar biasa. Kita identitas utamanya juga adalah pengikut Kristus. Saudara adalah orang Kristen, pengikut Yesus. Artinya apa? Kita mengikuti teladan hidupnya, kata-katanya, prinsip hidupnya, bukan dunia. Dan
Kalau kita kebetulan jadi pedagang, jadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya, itu adalah peranan yang kedua kita yang harus dikendalikan oleh identitas utama kita. Setelah Tuhan Yesus memasuki hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengikuti pola hidup Dia. Dan inilah pelajarannya, saudara sekalian, yang Tuhan lakukan. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan saudara dan saya? Sekali lagi, dari pertemuan di tepi Danau Galilea ini, kita harus menyadari bahwa kita harus bersatu di dalam fellowship dan melayani dalam Tuhan bersama-sama. Kita harus menyadari kehadiran Yesus dan melibatkan Dia. Dan perjumpaan dengan Yesus yang mengubah hidup kita fundamental itu membuat kita memiliki prinsip-prinsip hidup yang baru untuk disaksikan kepada dunia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami bisa melakukannya.